Agung ini hilang selama 24 jam. Satu hari penuh dia hilang. Nah dari situlah, kenapa kok bisa hilang satu hari penuh? Padahal ya Agung juga ketemu gak jauh dari tempat itu. Kenapa kok bisa baru ketemu? Kalau dipikir secara logika oleh pihak berwenang dan lain sebagainya itu gak masuk akal gitu. Nah setelah Agung ketemu, Agung ini ketemu dengan posisi tidak sadarkan diri atau pingsan. Namun setelah Agung ini ketemu, dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata kalian tahu, dari pihak rumah sakit itu mengklaim atau menyatakan bahwasalnya Agung sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Aku pada saat nggak sadarkan diri, yang aku lihat itu ya kegelapan, semuanya gelap, dan aku banyak sekali melihat kayak sesosok makhluk yang sebelumnya belum pernah sama sekali aku lihat. Aku melihat seorang atau sesosok wanita yang cantik sekali, namun ketika bagian belakangnya aku lihat itu bolong sob. Aku menceritakan seperti itu, dan gak cuma hanya itu, aku juga melihat sesosok yang sangat besar sekali tubuhnya tepat berada di hadapan Agung. Di situ Agung ini benar-benar dia menangis, dia merintih, dia ketakutan, dia manggil orang tuanya. Bu tolong, bu tolong. Dia bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Muhammad Rizal Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Ini merupakan video perdana dari channel Tapak Misteri. Jadi buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe-nya, buruan klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. So, gak usah berlama lagi, langsung aja kita mulai kisahnya. Ini merupakan kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seseorang. Beliau merupakan salah satu mahasiswa di universitas ternama di tempatnya. Dan beliau adalah Mas Iwan. Jadi, Mas Iwan ini memiliki 4 teman dekatnya, di mana keempat temannya ini selalu membersamai Mas Iwan selama Mas Iwan ini kuliah di universitas tersebut. Nah, suatu ketika, di mana pada saat itu 1 bulan sebelum kelulusannya sebagai sarjana, Mas Iwan dan keempat temannya ini berencana untuk berpesta sekaligus bersenang-senang di salah satu klub malam ternama di daerah sana. Nah, tibalah di mana pada saat itu tepatnya malam Sabtu. Malam Sabtu pada pukul 11 malam. Saat itu Mas Iwan dan keempat temannya ini berangkat dari rumah menuju ke lokasi di mana mereka akan bersenang-senang. Itu tepat pada pukul 9 malam. Setelah mereka sampai di lokasi, mereka langsung bersenang-senang dengan ya selayaknya anak muda pada saat itu. Mereka bermabuk-mabukan, mereka berkaraoke dan lain sebagainya. Nah setelah itu, di mana pada saat itu tepat pada pukul 1 malam, keempat teman Mas Iwan ini mengajak Mas Iwan untuk pulang. Dan karena pada saat itu sob, hanya Mas Iwan sendiri yang posisinya tidak terlalu terpengaruh dengan alkohol atau masih sadar. Jadi secara langsung ini Mas Iwan lah yang berperan sebagai driver atau yang nyupir mobil pada saat mereka ini pulang. Nah suatu ketika di mana mereka semua ini berjalan pulang di salah satu tempat, itu tempatnya merupakan jalan yang sangat sepi sekali. Jalan itu sudah dipenuhi di bagian kanan kirinya. Itu merupakan semak belukar yang sangat rindang sekali. Jalanannya gelap dan juga sepi. Saat itu salah satu teman Mas Iwan
yaitu Ihsan, tiba-tiba meminta Mas Iwan ini untuk berhenti. Dan entah apa yang dipikirkan Ihsan saat itu, dan Mas Iwan pun tidak tahu. Dia bingung, kenapa Ihsan kok tiba-tiba minta berhenti. Dan karena Mas Iwan ini ngerasa ada yang nggak beres, dia pun berhenti. Dia memberhentikan laju kendaraannya tepat di pinggir jalan. Setelah itu, belum sempat Mas Iwan ini bertanya ada apa dengan Ihsan. Ihsan sudah lebih dahulu keluar dari mobil dan dia menuju ke arah semak-semak sembari muntah-muntah. Dan dari situlah Mas Iwan ini sadar bahwasannya mungkin itu efek dari minuman beralkohol yang sebelumnya mereka semua tenggak. Setelah itu, Mas Iwan ini langsung berinisiatif untuk keluar dan membantu Ihsan pada saat Ihsan ini muntah-muntah. Nah, saat itu sob, Mas Iwan ini benar-benar sangat sadar betul. Tepat di samping kiri Ihsan ini muntah-muntah, ada salah satu pohon. Pohonnya besar sekali, rindang sekali. Itu mungkin terkesan sangat misterius sekali. Pohonnya sangat besar sekali. Mungkin pohon beringin. Nah, setelah itu, Mas Iwan ini ingat sekali. Dimana setelah Ihsan ini selesai dengan muntah-muntahnya, dia mengajak Mas Iwan untuk kembali. Udah Wan, udah nggak apa-apa. Ayo kita balik lagi ke mobil. Mereka berdua kembali ke mobil. Nah, posisi tiga temannya ini sudah tertidur atau sudah tepar di dalam mobil. Setelah mereka semua atau Mas Iwan dan juga Ihsan ini kembali ke mobil, kemudian Mas Iwan pun melanjutkan perjalanannya. Dan belum jauh sob, ada salah satu teman Mas Iwan yang lainnya yang secara tiba-tiba dia ini nepuk pundak Mas Iwan. Nah, di situ Mas Iwan kaget. Kemudian dia nengok ke belakang. Kenapa? Nah, temannya itu meminta untuk Mas Iwan kembali memberhentikan mobilnya. Dan setelah itu Mas Iwan pun nurut. Karena Mas Iwan hanya berpikir, mungkin dia muntah-muntah kayak Ihsan tadi. Dan setelah itu Mas Iwan ini memberhentikan mobilnya. Setelah Mas Iwan ini berhenti, tiba-tiba temannya itu atau Agung ini, dia keluar dari mobil dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Agung tadi? Agung sob, dia ini tiba-tiba keluar dan berlari menuju semak-semak. Lalu dengan cepat dia membuang air kecil. Dan saat itu Mas Iwan ini sadar betul. Dia sangat sadar sekali di mana tempat Agung ini membuang air kecil itu tempatnya sama persis dengan tempat sebelumnya, di mana pada saat itu Ihsan ini muntah-muntah. Dari situ Mas Iwan ini merasa ada kejanggalan. Namun pada saat itu karena Mas Iwan sendiri yang merasakan hal itu, Mas Iwan ini nggak berani untuk cerita ke teman-teman yang lainnya. Hingga pada akhirnya Agung pun kembali ke mobilnya. Setelah Agung kembali ke mobilnya, Mas Iwan ini bertanya, kamu apa-apaan sih? Kenapa kok kamu tiba-tiba nyuruh saya berhenti? Kamu tahu nggak tempat ini? Ini tempat yang jalannya sangat sepi sekali. Udah samping kanan kirinya sangat rindang sekali. Kamu kok berani sekali buang air kecil di sana? Dan pada saat itu karena dalam posisi mabuk, aku hanya menjawab, kamu penakut, gitu aja takut. Udah nggak apa-apa. Nah, setelah itu Mas Iwan ini tanpa basa-basi lagi, dia langsung melanjutkan perjalanannya. Dia melanjutkan perjalanannya. Kalian tahu apa yang terjadi? Mas Iwan secara tiba-tiba membanting setir ke arah kiri. Dan dari bantingan setir itu menyebabkan mobil yang mereka kendarai terjungkal dan terbalik. Mereka mengalami kecelakaan tunggal. Saat itu ada 3 teman Mas Iwan yang sadar. Dia sadar dan hanya luka-luka di bagian kepala, kemudian bagian tangan dan kakinya luka-luka. Nah, saat itu Ihsan ini bertanya kepada Mas Iwan pada saat setelah mereka mengalami kejadian tersebut atau pada saat mereka ini masih terkapar di jalan. Dengan rasa sadar, Ihsan ini bertanya ke Mas Iwan, kamu kenapa? Kok tiba-tiba banting setir? Dia bilang, dia bilang gini, gak tahu, aku tadi lihat anak kecil nyebrang. Dan disitulah Ihsan ini semakin bingung. Anak kecil yang mana? Sedangkan kondisi jalan benar-benar sepi sekali. Dan pada saat itu, tepat pada pukul 1:30 malam. 1:30 malam, kalau dinalar secara logika, tidak akan mungkin ada anak kecil yang berada di jalan sesepi itu, sob. Nah, dari situlah Ihsan ini kayak dia nggak percaya,
kamu mabuk, dia bilang gitu ke Mas Iwan. Dan karena Mas Iwan ini merasa terpojok, Mas Iwan cuma bilang, aku beneran, lihat, jelas banget tadi, ada yang lewat. Dari situ pembicaraan mereka ini terpotong karena salah satu temannya, yaitu Agung, yang sudah tidak terlihat di lokasi itu. Nah, teman Mas Iwan ini, dia bilang gini, loh, Agung di mana? Agung di mana? Aku nggak ada. Karena mereka hanya melihat ada 4 orang saja. Sedangkan mereka tadinya itu ada 5 orang termasuk Agung. Dan kenapa kok tiba-tiba ada 4 yang terlihat? Nah, dari situ Mas Iwan ini berpikir mungkin Agung terlempar. Jadi mereka berdiri dengan tertati-tati, mereka berdiri dan mereka mencari di mana keberadaan Agung. Tapi sob, setelah mereka mencari hampir setengah jam, mereka sama sekali tidak menemukan posisi Agung. Dalam posisi sadar ataupun tidak, mereka tidak menemukan. Nah, dari situlah Mas Iwan ini kembali heran. Loh, di mana Agung? Kok nggak ada? Nggak lama dari itu, ada pengendara dari kejauhan dia lewat. Dia lewat semakin dekat, dan pengendara itu berhenti karena melihat posisi mobil yang dikendari oleh Mas Iwan dan teman-temannya sudah dengan posisi terjungkal. Di situ pengendara tersebut berhenti dan memberikan pertolongan, dan tanpa basa-basi, pengendara tersebut langsung turun dari mobilnya, kemudian merangkul satu persatu Mas Iwan dan teman-temannya, dimasukkan ke dalam mobil, dan mereka ini diantarkan oleh pengendara tersebut ke rumah sakit terdekat. Dan setelah sampai di rumah sakit, selang beberapa jam, tiba-tiba datang polisi atau anggota polisi yang mendatangi mereka ke rumah sakit. Dan perlu kalian ketahui bahwasannya ini merupakan kasus laka lantas. Jadi wajar ketika ada kepolisian yang datang atau pihak berwenang yang datang untuk menanyakan kronologi. Nah, setelah itu, di sini Mas Iwan ini pada saat ditanya oleh anggota polisi, dia menjawab bahwasannya ada satu teman mereka yang belum ditemukan. Ya tadi, Agung. Dia belum ditemukan, entah posisinya di mana. Dan setelah mendengar itu, pihak berwajib langsung mengerahkan tim pencari. Banyak sekali, ada pemadam kebakaran, kemudian ada juga dari Basarnas dan lain sebagainya dikerahkan, dan mereka mencari nggak ketemu, sob. Mereka mencari tidak tertemu. Nah, setelah itu, sob, mereka ini mencari karena sangat bingung sekali. Padahal posisi jalanan di situ atau semak belukar itu nggak ada jurang sama sekali. Kalaupun misalkan si Agung ini terpental ke arah jurang, di situ nggak ada jurang, hanya semak belukar yang tingginya mungkin hanya 1 meter. Nah, sebenarnya kalau yang nyari itu banyak sekali orang, pasti akan ketemu, sob. Nah, setelah mereka ini melakukan pencarian, kalian tahu berapa lama mereka mencari? Dari pukul 6 pagi hari sampai dengan pukul 10 malam. Mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Agung. Dari situ mereka semua bingung. Di mana sebenarnya? Nah, mereka atau pihak berwajib ini mendatangi kembali Mas Iwan, kemudian mempertanyakan, kamu bohong dengan kita. Orang kita nyari nggak ada. Kalaupun ada satu yang tertinggal atau yang terpental, itu posisinya dataran semua, nggak ada jurang satupun di situ. Kalau kita cari, semuanya sudah dikerahkan, harusnya ketemu. Apa kamu bohong? Nah, di situ Mas Iwan ini menjelaskan kembali, Pak, saya beneran, Pak. Saya itu ada 5 orang pada saat itu. Pada saat kecelakaan ada 5 orang, Pak. Dan ya Bapak lihat sendiri, hanya ada 4 di antara kita. 1 lagi belum ketemu, Pak, teman saya. Nah, dari situ, kepolisian ini mempertanyakan, kamu punya foto dari teman kamu? Dan disitulah dikasih lihat fotonya. Foto yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian itu foto pada saat mereka ini berada di klub malam. Jadi terlihat jelas bahwasanya memang mereka berlima. Dan dari foto itu, pihak berwenang pun langsung kembali mengerahkan pasukannya untuk mencari. Dan pada akhirnya, sob, mereka menemukan Agung itu tepat pada pukul 1 malam. Nah, secara logika ya, berarti Agung ini hilang selama 24 jam. 1 hari penuh dia hilang. Nah, dari situlah, kenapa kok bisa hilang 1 hari penuh? Padahal ya Agung juga ketemu nggak jauh dari tempat itu. Kenapa kok bisa baru ketemu? Kalau dipikir secara logika oleh pihak berwenang dan lain sebagainya itu nggak masuk akal gitu, sob. Nah, setelah Agung ini ketemu dengan posisi tidak sadarkan diri atau
pingsan. Namun, setelah Agung ini ketemu, dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata kalian tahu, Agung sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Nah, dari situlah kemudian datang orang tua Agung. Mereka datang, kemudian mempertanyakan, gimana kok bisa anak saya meninggal? Apa penyebabnya? Sebelumnya mereka ini, keluarga Agung ini nggak tahu bahwasanya Agung ini mengalami kecelakaan. Sebenarnya gini, keluarga Agung ini terkenal sebagai orang atau keluarga yang sangat mempercayai dengan tradisi-tradisi Jawa atau kultur-kultur Jawa. Jadi mereka ini yakin Agung masih hidup. Mereka yakin Agung masih hidup karena pada saat itu gak ditemukan satu titik pun luka di tubuh Agung. Entah luka kecil ataupun luka besar, itu gak ada sama sekali, sob. Bahkan dari rumah sakit itu juga bingung, kok bisa gak ada luka sama sekali. Dan kalian perlu ketahui, keempat teman Agung atau Mas Iwan, kemudian Ehsan, dan kedua teman lainnya itu mengalami luka-luka. Tapi keluarga Agung masih ngotot sekali, Agung masih hidup. Dan mereka meminta untuk Agung dibawa ke rumah atau dipulangkan saja. Nah setelah itu mereka pun nurut, atau dari pihak rumah sakit ini nurut, dihantarkan dengan menggunakan mobil jenazah. Dan di dalam mobil jenazah itu terdapat Mas Iwan yang ikut menghantarkan, karena posisi Mas Iwan itu paling hanya patah tulang bagian tangan kanannya, jadi dia masih bisa ikut. Dia ikut di dalam mobil jenazah, dia ikut sambil nangis karena dia benar-benar nggak percaya gitu loh, teman dekatnya bisa meninggal karena kelalaian dari Mas Iwan tadi. Nah setelah sampai di rumah Agung ini, yang pertama sob, supir mobil jenazah dibuat bingung karena nggak selayaknya gitu loh, nggak kayak orang meninggal, dimana di rumahnya itu bukan banyak orang-orang yang datang untuk bertilawah, itu bukan, atau bertakziah itu bukan. Mereka datang dengan setelan santai gitu loh, pakai kaos, pakai celana biasa, nggak kayak mungkin kalau misalkan orang yang ingin bertakziah atau orang yang ingin melayat itu kan pakainya entah itu koko, gamis dan lain sebagainya. Ini enggak sob. Nah dari situ tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek dari dalam rumah Agung dan mereka memanggilnya dengan sebutan Abah. Barulah tubuh Agung ini dipopong dan dibawa masuk ke dalam rumah. Dia diletakkan di salah satu bangku yang mungkin terkesan sangat tradisional karena terbuat dari bambu ya pada saat itu. Dia diletakkan di situ. Kemudian Abah tadi ini kayak membacakan mantra-mantra, sob. Dia seperti membacakan mantra-mantra hampir setengah jam, sampai pada akhirnya Abah ini berkata ke keluarga Agung, terlebih khususnya kepada Ibu Agung. Dia bilang gini, anakmu masih hidup, hanya saja nyawanya sedang berada di alam lain. Kasihan anakmu, dia kebingungan, dia nangis-nangis, dia teriak memanggil namamu dan nama ayahnya. Nah dari situ ibunya Agung ini langsung dia nangis merintih karena ya nggak tega gitu loh sob. Nah ibunya Agung ini karena tadi dia terkenal sangat kental sekali dengan kultur Jawanya, sangat mempercayai hal-hal seperti itu, hal-hal mistis seperti itu. Dia ini percaya gitu, percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abah tadi. Kemudian dia bertanya, lantas apa Bah? Apa yang harus kita lakukan Bah untuk mengembalikan arwah Agung ini Bah? Saya sayang sekali sama anak saya Bah, tolong. Nah dari situ Abah pun menjawab, nanti tepat pada pukul 1 malam kita kembali ke tempat di mana Agung mengalami kecelakaan. Dan dari situ Ibu Agung ini langsung mempertanyakan, lantas apa Bah yang perlu kita persiapkan untuk hal tersebut?